Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan kepada para mahasiswa seperjuangan kelas 5 DPAI dan khususnya kepada dosen pengampu yaitu Ibu dosen Bu Nurul Fauzia. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai tentang sertifikasi guru yang akan disampaikan oleh saya sendiri Nur Saada dan Kang Ibrahim. Sebelum ke tahap pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang masalahnya. Nah, di sini bahwa pelaksanaan sertifikasi guru merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Agar sertifikasi guru dapat direalisasikan dengan baik, perlu pemahaman bersama antara berbagai unsur yang terlibat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan sertifikasi agar pesan undang-undang tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Nah, di sini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 42 dan 61, kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 29 tentang guru pada jenis dan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah wajib memiliki kualifikasi akademi minimal S1 atau D4 sesuai dengan bidang tugasnya. Sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang nasional. Nah, itu merupakan latar belakang dari sertifikasi guru. Adapun pokok pembahasan yang kami akan sampaikan, yang pertama, pengertian sertifikasi guru, kedua, prinsip sertifikasi guru, ketiga, persyaratan sertifikasi guru, keempat, tujuan dan manfaat sertifikasi guru, kelima, kompetensi guru profesional, dan yang terakhir keenam, instrumen sertifikasi guru. Oke, kita lanjut untuk pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini yang pertama pengertian sertifikasi guru. Nah, sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Itu merupakan pengertian sertifikasi guru. Lalu kedua, prinsip sertifikasi guru. Nah, di sini ada beberapa prinsip sertifikasi guru. Yang pertama, dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Kalau objektif itu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang imparsial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Sedangkan transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Nah, sedangkan akuntabel merupakan proses sertifikasi yang bertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan pendidik secara administratif, finansial, dan akademi. Prinsip yang kedua berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan guru dan kesejahteraan guru. Prinsip ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dan prinsip keempat dilaksanakan secara terencana dan sistematis agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, harus direncanakan secara matang dan sistematis. Nah, prinsip yang kelima, jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu berkaitan dengan prinsip sertifikasi guru. Nah, adapun pembahasan yang ketiga mengenai tentang persyaratan sertifikasi guru. Nah, di sini persyaratan ujian sertifikasi guru dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan akademi dan non-akademi. Adapun persyaratan akademi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi guru TK atau RA, kualifikasi akademi minimum D4 atau S1.
latar belakang pendidikan tinggi di bidang PAUD, sarjana kependidikan lainnya, dan sarjana psikologi. Kedua, bagi guru SD atau MI, kualifikasi akademi minimum D4 atau S1, latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD atau MI, kependidikan lainnya, atau psikologi. Ketiga, bagi guru SMP atau MTS dan SMA atau MA atau SMK, kualifikasi akademi minimal D4 atau S1, latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang dikerjakan. Dan yang keempat, bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang akademi, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan. Nah, di sini juga ada persyaratan non-akademi. Kalau untuk non-akademi, yang pertama, umur guru maksimal 56 tahun pada saat mengikuti ujian sertifikasi. Kedua, prioritas keikutsertaan dalam ujian sertifikasi bagi guru didasarkan pada jabatan fungsional, masa kerja, dan pangkat atau golongan. Ketiga, bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam non-akademi dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan. Dan yang keempat, jumlah guru yang dapat mengikuti ujian sertifikasi di setiap wilayah ditentukan oleh Ditjen PMPTK berdasarkan prioritas kebutuhan. Nah, itu persyaratan non-akademik. Yang keempat, tujuan sertifikasi guru. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya. Yang kedua, memantapkan kemampuan mengajar guru. Yang ketiga, menentukan kelayakan kompetensi seseorang sebagai agen pembelajar. Yang keempat, sebagai persyaratan untuk memasuki atau memangku jabatan profesional sebagai pendidik. Yang kelima, mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional. Yang keenam yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya, serta memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan. Adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat diberikan sebagai yang pertama, melindungi profesi guru dari praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. Yang kedua yaitu melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional. Yang ketiga yaitu menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan. Yang keempat, menjaga lembaga penyelenggaraan pendidikan LPTK dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang kelima, memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi. Kompetensi guru profesional menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28. Pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki 4 jenis yang kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga yaitu kompetensi profesional, dan yang keempat yaitu kompetensi sosial. Instrumen sertifikasi guru. Jadi instrumen sertifikasi guru terdiri atas 1 kelompok instrumen tes dan kelompok instrumen non-tes. Kelompok instrumen tes meliputi tes kinerja dan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda yang meliputi kompetensi pedagogik dan profesional. Tes kinerja dalam bentuk real teaching dengan menggunakan IPKG 1 dan IPKG 2 yang mencakup juga indikator untuk mengukur kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Yang kedua, kelompok instrumen non-tes meliputi self-aparsial dan portofolio. Instrumen self-aparsial dan portofolio memberi kesempatan guru untuk menilai diri sendiri dalam aktivitasnya sebagai guru.
Setiap pernyataan dalam melakukan sesuatu atau berkarya harus dapat dibuktikan dengan bukti fisik berupa dokumen yang relevan. Bukti fisik tersebut menjadi bagian penilaian portofolio. Sekian dan terima kasih dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.